Terima kasih saya sudah dipercayakan untuk malam hari ini. Pertama kali saya datang ke tempat ini, ada beberapa sahabat yang saya kenal. Dan pertama kali juga saya ada di tempat ini, Bunda Hati Kudus. Ya, dan tadi saya juga dengar bahwa ketua parokinya adalah Andreas Gunawan, sahabat saya. Amin. Dulu dia di Stella Maris. Saya pertama menginjakan kakinya sebagai seorang Katolik itu di Stella Maris, ya. Dan dia cukup lama, dia dari Fiji dan dia sangat bagus, ya. Jadi saya sungguh bersyukur bisa di tempat ini. Dan saya dikasih satu tema dari Anda semua mengenai tentang perintah manusia. Biasanya saya dapat temanya itu perintah Tuhan. Tapi ini ada sesuatu yang ganjil buat saya, yaitu perintah manusia. Jadi waktu saya dapat itu, saya bilang, Tuhan, apa yang kau ingin bicarakan di tempat ini? Jadi saya nggak tahu, cukup lama 2 minggu. Saya vakum, saya diem. Tadi saya masih ngomong gini dalam hati, ini nggak gampang untuk saya bicara. Tapi kebenaran itu harus saya katakan, amin. Anda di sini sudah kenal Tuhan, benar kan? Ada yang ragu-ragu? Tidak. Karena Tuhan bilang kalau ragu-ragu gak dapat apa-apa. Di luar aku kamu gak bisa apa-apa, tapi di dalam aku kau berbuah banyak. Oke, malam hari ini kita pastikan ya, firman Tuhan bekerja buat kita dan kita dimerdekakan. Amin. Amin. Nama saya Elizabeth, tadi sudah dikatakan punya seorang suami, 3 anak dan 5 cucu. Amin. Ya, itu berkat karunia dari Tuhan. Ya. Oke, itu perkenalan saya. Dan mari kita coba lihat ayatnya yang saya diberikan, Markus 7 ayat 78. Tapi saya minta sampingannya, yaitu Matius 15. Ini lebih lengkap, ya. Matius 15. Mari, yang laki-laki ayat ganjil, yang perempuan ayat genap. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan bagi siapa yang mengutuk ayah-ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Jika orang Tuhan menuntut
Demikianlah Injil Tuhan. Jadi tema ini, perikop ini, Yesus datang ke tempat ini ketika dia melakukan banyak mujizat. Menyembuhkan orang sakit, membuat 5 roti 2 ikan. Mujizat diberikan kepada semua orang. Dan orang-orang melihat perbuatan dan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Begitu juga dengan Anda dan saya. Malam hari ini kita belajar apa dari perikop ini? Kenapa Tuhan begitu keras berbicara mengenai tentang adat istiadat dan tradisi? Padahal orang Katolik punya 3 pilar yang gak bisa dipungkiri. Apa itu 3 pilar? Alkitab, tradisi, dan magisterium. Ini adalah tonggaknya kita. Magisterium itu adalah warisan daripada dulu, ya, mereka para rasul, dan juga mereka sampai kepada keuskupan dan para rasul yang sekarang akhirnya sampai kepada gereja dan sampai kepada kita. Pengajaran-pengajaran itu, tradisi itu tetap ada. Buktinya orang Chinese semua punya tradisi, betul? Tetapi malam hari ini kita akan membahas tradisi apa sih yang dikatakan Yesus kepada Anda dan saya. Dan Alkitab itu udah pasti kebenaran, firman, the word of God, perkataan Tuhan, dan itu Allah sendiri. Maka kita harus pegang kuat itu. Apa yang Allah katakan, bukan manusia yang katakan. Bangsa Israel ketika di Mesir, mereka terikat dengan apa? Aturan-aturan yang ada di Mesir itu, dan mereka diperhambakan dengan kuk. Mereka itu diperbudak, teman-teman. Maka Allah melihat bangsanya yang dikasihi ini, bangsa Israel, dia punya rencana indah, membuat manusia bahagia. Maka dia berpikir untuk membawa bangsanya ini ke tanah terjanji, supaya mereka dimerdekakan, hidup terjanji di tanah yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan susu dan madu. Tapi dasar manusia ini gak mau. Anda dan saya hari ini pun terikat begitu banyak perbudakan. Halo, betul tidak? Yang kadang-kadang bikin kita pusing. Maka sekarang Tuhan bilang, kamu mau dimerdekakan, you mau apa tidak? Free will, kehendak bebas. Allah memberikan semuanya itu kepada Anda dan saya. Tapi bagaimana kita terima ini? Banyak orang gak mau, kadang-kadang ngeyel. Dia bilang, gak bisa dong, gue turun-temurun. Hari ini firmannya berkata keras. Engkau melakukan adat istiadatmu, tapi aturan Tuhan, ajaran Tuhan engkau lupakan. Ajaran Tuhan itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi dan pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum. Maka waktu perjanjian lama, hukum Taurat, 10 hukum diberikan ketika bangsa itu gak punya aturan. Betul tidak teman-teman? Mereka liar. Tuhan pelihara, dikasih mana, dikasih madu, dikasih dan lain-lain. Mereka menggerutu hidupnya, gak ada rasa syukur. Tapi Allah penuh kasih menuntun mereka melewati seorang bapak segala bangsa, yaitu Abraham, lalu Musa. Mereka itu pengorbanannya tinggi. Tetapi bangsa ini mengeluh akan hidupnya. Karena kenapa? Karena mereka gak sabar. Nah, hari-hari ini Tuhan ingin membuat kita hidup penuh perjanjian. Maka kalau Anda lihat kitab suci kita, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang Katolik ada Deuterokanka, betul tidak? Tetapi kenapa disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena di dalamnya mengundang janji kepada Anda dan saya untuk hidup berkemenangan, dimerdekakan. Saya dulu juga nggak tahu ini. Hidup keluarga saya dan juga nenek moyang saya punya tradisi yang begitu keras. Dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa mereka sembahyang, mereka
habis pulang semua apa yang mereka lakukan seolah-olahnya tuh baik, tapi pulang mereka tetap ribut. Mereka tetap nggak ada sejahtera hidupnya. Tapi Tuhan membukakan semua bagi saya. Begini loh, waktu Yesus datang ke dunia ini, Dia mengorbankan nyawanya bagi Anda dan saya. Jadi kita udah selamat belum? Halo? Teman-teman? Gak ada jawaban berarti Anda gak yakin nih you selamat apa tidak? Halo? Ya, kalau orang Katolik itu harus yakin. Di dalam Tuhan itu yakin. Anda sudah dibaptis? Apa belum ini? Iya, itu materainya inisiasi. Ya, dikasih yang tertinggi, dikasih tanda. Materainya apa? Sakrame baptis, krisma. Ya. Oh, ya, kurang kencang. Harus pakai toa. Jadi apa namanya? Tadi ya, sakramen baptis, krisma, dan juga apalagi satu lagi setelah penguatan, ekaristi, tubuh Yesus sendiri, tonggak paling tinggi Dia berikan kepada Anda, menyatu di dalam tubuh baik Allah kita. Amin. Betapa luar biasa orang Katolik, teman-teman. Mau apa lagi coba? Ya kan? Mau apa lagi? Segala perkara dibawa ke hadapannya setiap minggu. Persembahkan oleh seorang imam di atas, dan semuanya itu diserahkan kepadanya. Maka datang ke gereja jangan cuma ngapain? Numpang lewat. Betul nggak? Kalau Anda pengen santai di rumah, 2 jam lu datang ke sana harus terima sesuatu. Amin. Betul. Karena saat itulah tonggak di mana konsekrasi tubuh dan darah Kristus itu terjadi. Itu malaikat dan para kudus sedang menunggu kita untuk mempersembahkan sesuatu. Dan kita bawa pulang 1 minggu. Maka jangan di sana mikirin habis ini mau makan kue tiaw akang. Ngerti nggak? Yang satu lagi mau makan bihun ahoy. Ngerti dong? Ribut gara-gara cuma masalah makanan. Betul tidak? Jadi fokus. Maka kita sering bilang apa? Oh, romonya monoton, ngomongnya nggak nyambung. Bukan dia nggak nyambung, bukan ngomongnya monoton. Kita yang nggak denger. Halo, betul tidak? Maka kenapa kita dibagi kertas dulu? Supaya baca dulu, bukan buat kipas. Ngerti toh? Ya kan? Nah, udah capek-capek bikin itu dibaca dulu. Nanti waktu Romo ngomong pasti ada yang kecokol. Amin? Maka Allah begitu luar biasa mempersiapkan umatnya, umat beriman. Karena umur manusia berapa? 70. Kalau kuat, lebih kuat, ya kan? Tapi syaratnya harus berguna. Kalau nggak berguna, Tuhan bilang bohong. Ngapain lama-lama di dunia bikin ricuh, bikin rusuh? Halo, tadi dikatakan apa? Aturan perintah Tuhan. Dikatakan apa? Your heart, hatimu. Maka kita ikut Tuhan Yesus ngapain? Diubahkan kan? Bukan ngeramein loh. Di sini ini kita datang kepada Tuhan karena ada perintah Dia. Waktu Anda menyatakan bahwa ikut Yesus, maka kita harus ikutin kehendaknya. Ada ketetapannya. Amin. Karena kenapa? Anda dibayar pakai apa? Darahnya. Siapa yang bisa ganti Dia di kayu salib? Siapa? Coba. Ada yang bisa? Nggak ada. You mau bayar nyawamu? Nggak bisa. Artinya apa? Kita bukan hidup kita lagi, tapi hidup kita punya Kristus. Jadi Dia mau apain kita terserah Dia hari ini. Karena kita milik Dia. Dia tebus nyawanya, Dia ambil kita untuk keselamatan. Ini free will, grace, kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Cuma-cuma. Apa itu kasih karunia?
Yang gak layak dibikin layak, yang gak mampu dibikin mampu. Maka kita sering bilang Tuhan gak layak. Tuhan bilang aku sudah layak kan di kayu salib. Sakit penyakitmu sudah kutanggung di atas kayu salib. Mau apa lagi? Cuman kita gak percaya, betul tidak? Maka hari ini saya mau tanya teman-teman, perintah manusia yang seringkali bikin kita apa? Bingung. Ini saya belajarin teman-teman. Saya baru terpikir, iya Tuhan izinkan saya ngomong seperti ini di tempat ini. Dengan itu tema perintah, saya nggak tahu dari siapa yang bikin itu. Pasti diizinkan Tuhan untuk bicara. Siapa yang di sini kalau ke rumah duka masih bawa bawang putih? Halo? Halo? Masih ada? Gak usah malu, jujur aja. Bawang merah, bawang putih, peniti, kamu bawa semua. Emang mau masak di sono? Hah? Kita sudah ikut Tuhan dimerdekakan. Betul tidak? Jadi datang ke situ kita memberi kasih kepada orang yang berduka. Dan bahkan sampai hari ini banyak yang datang kepada saya dan saya bilang, lihat itu mayatnya, nggak ada yang berani. Dia bilang ciong. Halo? Masih ada lagi ciong-ciong gitu? Apakah mereka ini nggak benar? Orang yang mati itu bisa bikin kita apes? Nggak mungkin. Kita melakukan kasih loh, memberikan kekuatan, motivasi kepada orang berduka. Mana ada lagi ciong? Pikiran-pikiran ini yang harus dibuang. Waktu ikut Yesus datang dengan hukum kasih, nyatakan kasih kita di dalam perbuatan. Gak ada lagi. Itu ajaran perintah manusia yang bilang apa? Oh, lu mesti bawa bawang. Ya, digondolin begini. Serem banget. Kalau pikir-pikir lagi, betul tidak? You hanya berdoa. Tuhan sertai saya, urapi mulut saya ketika saya berkata-kata tidak melukai orang, memberi motivasi kekuatan kepada mereka yang berduka, kan itu. Terus you datang bawa angpau, halo, iya selesai. Jadi nggak perlu bawa ini, bawa ada sampai hari ini. Berapa banyak? Maka Tuhan bilang dipanggil banyak, dipilih. Anda harus masuk yang di dalam terpilih. Kalau di dalam otak kita masih ada pemikiran-pemikiran itu harus dibuang. Tuhan bilang hukum kasih, ajaran Tuhan kau lakukan. Ya, orang tua sudah meninggal, you baru nangis bombay di situ. Ya dong, kasih samceng, kasih siapa? Samseng, kasih apa lagi? Ya dong, dia tepuk jidat dah, 7. Terus ngomong lagi sama dia. Anda ini Katolik tulen. Halo. Tanggal 2 November doa arwah orang beriman. Bahwa mereka persembahin itu tonggak paling tinggi. Betul tidak? Ini imam turun, Allah ada, orang beriman ada, dan kita mempersembahkan dupa harum, doa-doa kita, orang-orang kesayangan kita yang sudah pergi dibawa naik ke atas supaya diberi terang. Tapi kenyataannya apa? Ke kuburan ngomongnya apa? Halo, hari ini Akong ama kasih saya popi pengan. Aduh, tolong. Masih ada yang ngomong begitu? Dia kalau bisa ngomong, dia bilang gitu, cucu tolong, aku mau songtian. Aku mau naik ke atas surga, udah capek di dunia, capek di bakti pun capek. Maka ini keyakinan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, ini orang tua nih banyak nih. Dan yang masih muda yang sudah mau kawinin anak nih, gak usah lihat hari baik, hari jelek. Betul tidak? Siapa di sini masih ketakutan hari baik, hari jelek? Saya kasih tahu ya. Kenapa sekarang orang begitu di dunia begitu banyak orang jahat? Why? Karena manusia sudah so pinter. Kita yang mengubah tanggal lahir. Saya mau dong anak saya di sesar tanggal 2 bulan 2 2022. Tuhan bilang dia lahirnya gak jam segitu, gak tanggal segitu. You
pakai kepintaran sendiri, itu anak dari mana, roh dari mana yang datang? Kepikir gak? Maka Tuhan bilang pada hakikatnya mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Bukan orang yang berkata Tuhan, 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 tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Maka next, ada saya kasih lagi Kolose. Mari kita baca ini. Kalau kamu masih bilang ciong lagi, nggak enak, hukumnya ini, maka Anda boleh catat. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Next. Masih ada kan? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Terus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Terus, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Terus, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu justru juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Masih ada? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oke. Anda tahu maksudnya ini? Waktu Yesus disalib, Dia nyatakan semua orang yang mengikuti Dia, Dia bilang dosamu aku pikul. Kupantaikan di kayu salib, dosamu selesai. Yang merah seperti kermiji, putih seperti bulu domba. Itu grace. Mau apa lagi kita? Di dalam Kristus yang begitu besar, kita ini orang berhutang. Hutang darah, you mau pakai apapun gak bisa. Cuman bayar dengan ketaatan. Apa itu taat? Halo? Datang ke PD jangan on off. Datang ke PD dengan kesungguhan hati. Datang ke
misa dengan kerinduan, bukan kewajiban. Ini loh, aku pengen ketemu Tuhan. Aku rindu karena aku tahu kasih-Nya begitu besar. Itu. Apa itu artinya taat? Taat artinya apa? Tidak ada alasan, titik. T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Taat. Mau gak mau, ya kan? Kita cuma manut aja ikut Tuhan. Saya rindu bukan karena paksaan. You datang ke PD bukan karena paksaan. You datang ini karena butuh Dia. Betul tidak? You mau lihat keluarga kamu diberkati, you mau lihat kamu berkemenangan, you kamu lihat semuanya diberdekakan. Datang kepada Tuhan dengan ketulusan. Orang tulus itu nggak minta apa-apa. Aku datang aja sekalipun aku penuh dengan kekurangan. Itu orang tulus. Jadi nggak ada maunya apapun. Aku datang kepada Tuhan supaya aku diberkati. No. Kamu nggak minta pun pasti diberkati. Amin. Amin. Jaminan itu sudah ada. Maka perintah manusia sering bikin kita bingung. Harus begini, harus begitu. Tidak. Maka apa yang dikatakan Tuhan? Di dalam dunia ada 3 suara. Ada 3 suara. Anda dan saya harus belajar untuk discern, membedakan roh. Maka kalau berdoa minta pertajam telinga, minta pertajam mata, dan minta kepekaan hati. Minta, Tuhan apa yang Engkau inginkan? Pertajam telingaku, pertajam hatiku. Jadi yang pertama datang itu suara sekitar. Sering orang-orang datang bikin kita bingung. Betul tidak? You udah berdoa di dalam ekaristi yang begitu tinggi. Allah memberikan rahmat lewat imamnya, diberkati. Marilah kita diutus. Dia berkatin kita dulu, pergilah. Betul tidak? Itu berkat paling tinggi seorang imam mewakili Allah memberikan kepada kita. Tapi ketika keluar dari gereja, ada teman ngomong begini, you punya masalah, rasanya gak bisa selesai. Tuh. Ya kan? Kalau gue pikir-pikir lu harus begini. Itu suara sekitar yang membingungkan kita. Kita gak pernah mau percaya kepada Allah yang barusan kita doain. Kita harus percaya sama doa kita, teman-teman. Betul tidak? Bukan suara sekitar kita, suara manusia-manusia yang ngomong belum tentu benar. Kita harus cek dulu apakah itu benar apa tidak. Itu suara sekitar. Yang kedua, suara hati nurani. Bisa benar, bisa enggak. Betul tidak, teman-teman? Tipis. Maka perlu tanya kepada Tuhan. Bisa lewat mimpi, bisa lewat orang, bisa lewat apa aja. Tapi hati nurani kamu kalau dikasih sesuatu yang benar-benar pakem, itu Tuhan bicara. Tetapi biasa suara hati, semua yang kita dapat membuat kita teguh, membuat kita berdiri dengan kuat, dan membuat kita berubah. Itu suara hati yang benar. Jadi kalau Tuhan kasih sesuatu, bukan main-main. Roh Kudus bicara, pasti Dia membuat kita itu, oh saya tahu dah, Dia kasih tahu saya supaya saya harus begini. Gitu. Jadi kalau suara itu untuk memojokkan orang, suara itu untuk ini, itu bukan dari Roh Kudus. Ingat itu. Roh Kudus gak pernah buat kita gelisah. Roh Kudus gak pernah buat pecah belah. Tapi Dia menyatukan. Dan suara ketiga yang paling tinggi adalah apa? Tuhan. Lewat mana kita bisa dengar suara Tuhan? Firman, gak ada lagi. Firman Dia yang memerdekakan kita. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong kepada seorang itu orang Samaria? Kenapa? Kok Dia nggak ngomong sama orang Lewi? Anda dan saya ini orang Lewi. Yang bekerja di dalam gereja itu semua orang Lewi. Yang pelayanan di dalam gereja itu semua orang Lewi, termasuk saya. Kenapa Dia nggak ngomong? Seringkali kita sombong. Kita merasa kita paling benar, kita sudah mengerti, padahal kita nggak ngerti.
Maka dia pakai orang Samaria, orang Kanaan. Itu bagi bangsa Israel, mereka itu kafir. Orang-orang yang menyembah berhala. Tapi kok Tuhan pakai? Kenapa? Karena Tuhan tahu. Lihat apa yang dikasih di perumpamaan itu. Orang Samaria yang baik hati. Hari itu terjadi perampokan, betul? Ada orang mau mati, udah mau mati di situ. Dan mereka itu mau ke gereja hari Minggu. Orang Yahudi kalau ngelihat ada mayat, ngelihat orang yang darah-darah, itu bagi mereka najis. Maka tema malam hari ini dikatakan apa? Datanglah ahli Taurat dan ahli Saduki. Datang kepada Yesus. Habis Yesus melakukan mujizat loh. Maka ayat tadi yang pertama dikatakan bahwa apa? Bahwa apa tadi? Ahli Taurat dan ahli Saduki. Jangan-jangan ahli Taurat Sadukinya kita loh. Bisa nggak? Bisa. Maka kenapa kita harus cek diri kita? Salah apa tidak? Kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka dikatakan apa tadi? Orang itu mau pergi ke gereja dan mereka melongos. Ada orang susah kok. Kenapa nggak ada satu orang pun yang menolong? Tapi orang Samaria itu dia naik keledainya. Itu orang pelancong dari satu kota ke kota. Zaman dulu di padang gurun cuma dia punya dua benda yang paling mahal. Minyak dan anggur. Minyak bercerita tentang body lotion. Anggur itu malam hari wine. Maka kalau di padang gurun malam hari itu dingin. Mereka harus minum, siang hari panas pakai body lotion. Dan mereka beli dengan harga yang mahal. Itu diberikan kepada itu. Dia bilang apa? Diobatin luka-lukanya dulu. Bukan situ saja. Lalu dinaikkan ke keledainya. Terus apalagi? Diantar ke penginapan. Bukan sampai situ saja. Kalau dia butuh apa, kasih tahu saya dan saya memberikannya. Lihat, cerita itu begitu detil Tuhan kasih di perumpamaan. Orang Lewi kemana? Yang harusnya punya hukum kasih, yang melakukan segala sesuatu memuliakan nama Tuhan, tapi mereka nggak datang. Maka dikatakan kalau kita mau melakukan kasih, hormatilah ayah dan ibumu, bukan setelah mereka mati. Sekarang, now. Kalau kita pernah bersalah kepada mereka, ya udah akuin. Muka kita tetap di sini. Banyak orang bilang kalau kita ngakuin, muka saya taruh di mana sih? Ngerti nggak? Di tembok, di sini. Itu loh. Apa susahnya sih? Manusia itu punya ego dan pride. Itu orang tua kita loh yang kasih kita makan. Betul nggak? Dengan kita memberi umur dia, kita nggak tahu. Nah firman Tuhan berkata ada orang muda ngomong seperti itu. Jadi jangan udah meninggal baru you mau nangis bombay, you kasih samsen, kasih apapun juga, udah nggak bisa. Yang makan bukan dia. Halo, Anda tahu dari mana di sini? You nggak peka. Karena firman Tuhan berkata, yang kita lawan bukan darah dan daging. Di Efesus 6 dikatakan apa? Yang lawan kita adalah roh-roh yang jahat di udara yang kita nggak bisa lihat. Bukan manusia, darah dan daging itu orang, bukan lawan kita. Maka mereka itu harus kita beri kasih. Itu hukum Tuhan, hukum manusia. Maka tadi saya katakan lagi ada 3 konsep. 3 konsep. Yang pertama konsep setan. Balas baik dengan jahat. Itu konsep setan. Orang kalau pernah berbuat baik sama kita, lalu kita berbuat jahat sama dia, itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah ngajarin gitu. Itu konsep yang jahat. Betul tidak? Kalau ada orang buat baik sama kita, udah tolong kita dan kita buat jahat, kita bukan manusia yang benar. Itu konsep. Tapi kalau konsep manusia apa? Karena dia baik, ya gue harus buat baik. Halo? Kalau dia jahat, ya gue jahat. Ngerti? Ini konsep manusia loh. Tapi konsep Tuhan yang paling mulia. Janganlah engkau membalas kejahatan. Ya, jangan kalah sama kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan hukum dia yang paling tinggi apa? Kasihilah
Bukan. Musuhmu. Keren gak pengajaran dia? Gak gampang dilakukan, teman-teman. Ngerti gak? Itu pengajaran. Kenapa? Karena Tuhan bilang matikan dagingmu. Daging kita sumbernya dari mana? Debu tanah. Daging. Ini yang berontak terus nih. Yang berontak. Maka Tuhan bilang roh kita harus ada pengertian dan hikmat. Maka hari ini kenapa banyak orang hidupnya di dalam Tuhan tapi dia nggak tahu bagaimana untuk berlaku kepada ajaran Kristus. Maka tadi dia bilang ada istiadat kamu lakukan dengan baik. Itu kepada Saduki dan Taurat. Tapi hukum kasihnya enggak. Berapa banyak hari-hari ini di dalam keluarga ribut cuma masalah kecil. Oh saya puasa loh Cipipit, ya oke good. Tapi buat kurusin badan, enggak jadi. Ngerti gak? Puasa yang benar mematikan kuk. Artinya apa? Lebih baik kamu puasakan apa? Kemarahan kamu, kebencian kamu, puasain. Tuhan saya mau berubah. Maka zaman dulu teman-teman kalau datang ke gereja, ya, ke bait Allah, persembahannya apa? Domba yang tidak bercela, betul? Gak boleh cacat loh. Jadi dipersembahkan sebagai dupa-dupa harum. Tapi di masa perjanjian baru bukan ini lagi. Karena itu sudah gak ada. Jadi apa persembahannya kepada Yesus? Persembahan apa kepada Kristus? Anda dan saya. Kita ini domba yang dipersembahkan waktu datang ke gereja. Maka waktu datang ke gereja sadar-sadarnya bahwa kita ini domba Tuhan yang dipersembahkan menjadi harum-haruman kepada Allah. Itu diri kita. Berapa banyak orang datang ke gereja udah terlambat masih sombong. Jalannya paling depan biar dilihat dia terlambat. Coba pikirin. Udah datang kagak mau berdoa, minta ampun, punya lutut. Coba. Itu tonggak yang paling tinggi. Dan di dalam hidup kita berperang sama diri kita. Betul tidak? Musuh yang tertinggi siapa? Diri sendiri. Kenapa mesti ada Bunda Maria? Why? Karena teladan dia gak ada yang bisa tandingin. Dia diam 1000 bahasa. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Nah itu perbatannya kita perempuan. Kalau ini kata-katanya gak selesai 5.000, halo? Ngerti gak? Masak aja ngoceh, ngerti? Dandan aja ngoceh, coba. Ya kan? Dia teladan yang paling tinggi, gak ada lagi. Maka kenapa Yesus dipercayakan? Dia tabernakel yang baru. Seorang raja ditaruh di badannya. Karena Tuhan tahu kelebihan Bunda Maria. Apapun permasalahannya, dia menerima konsekuensinya. Dia tahu kok hukumannya apa dulu? Rajam. Orang hamil gak nikah, rajam. Tapi dia pergi dengan Yusuf. Yusuf juga ambil itu. Tadinya kan mau menceraikan, tapi gak jadi. Karena kenapa? Karena Tuhan. Maka apapun yang Anda lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Itu saya lakukan. Anda kalau dengar begini, saya pernah difitnah, pernah. Dari zaman mertua saya dipanggil, saya difitnah. Saya dilatih sama Tuhan. Itu dari yang paling kecil. Ketika saya mau dibaptis. Kedua, seluruh orang yang iri sama saya. Tapi saya lewatin, saya belajar dari Bunda Maria. Harus diam. Anaknya yang begitu tinggi, dia lihat dengan mata kepala sendiri. Itu dihukum mati loh. Anda sebagai ibu gimana rasanya? Kita punya masalah aja kita bisa pontang-panting, apalagi dia yang saksikan anaknya digituin orang. Coba. Maka kalau belajarlah dari Bunda Maria yang tertinggi. Dan kalau ada masalah, apa dia ngomong ke sana kemari? Lu tahu mau punya masalahnya gini enggak? Ngerti dong? Dia diem. Dia cuma apa? Bentangkan di hadapan Allah. Saya belajar. Percuma ngomong orang gak ngerti. Betul tidak? Kalau dia baik, kalau dia gak baik. Yang tadi kita gak tahu, satu gereja tahu semua. Betul tidak? Lu jangan ngomong-ngomong ya. Dia ngomong aja sama orang, dia bilang lu jangan ngomong-ngomong.
harus belajar dari Tuhan. Apa-apa tanya dia. Saya punya mantu lagi hamil. Saya tiap hari bicara sama cucu saya yang belum lahir. Saya tahu itu anak ilahi, tapi saya sudah profetik ngomongin dia. Karena saya tahu semua pohon yang tadi dikatakan ditanam dengan baik, dia akan menerima air yang baik. Itu. Nggak ada mau kata dia mau operasi mau apa, itu cara Tuhan. Kamu mesti sampai kontraksi, sampai dokter bilang oh ya udah waktunya. Itu baru datang dari Tuhan. Jangan kamu cari sendiri. Saya bilang, ya dong. Dan lahir dulu besan saya, waktu saya kunjungan anak cucu saya nomor 2, dia tinggal di rumah besan kan. Ini apaan nih, kok ada gunting, ada apa gitu. Dia nggak ngerti. Dia bilang takut maghrib. Saya bilang maghrib ada apa? Ngerti dong? Kan langit gelap. Itu pikiran warisan dari turun-temurun yang sudah dalam bawah sadar. Jadi penuh dengan ketakutan. Saya bilang enggak, kita udah dimerdekakan. Gak usah, saya ambil aja langsung. Saya bilang, Roh Kudus, mari malaikat Tuhan ada di sekeliling dia, anak Tuhan, CM. Sekarang CM saya udah ikut Tuhan semua. Ya. Dan mereka bertanya, karena kenapa? Saya kejar, saya beri dengan kasih. Anda mau berkorban enggak? Penyembahannya itu. Waktu dia mau kawin, suruh sembahyang ini, sembahyang ono, anak saya bilang gini, mami aku mau. Tapi jangan ribut. Tuhan punya segala cara. Ya, karena dia punya akong kan. Ngerti dong? Kita bukan orang yang nggak tahu. Kalau kamu masih tinggal sama orang tua, jangan sombong. Ini nggak boleh mama buang, ini nggak boleh mama buang. Itu rumahnya. Halo. Iya. Kita kalau rumah kita sendiri nggak apa-apa, itu ngapain bebas. Maka rumah itu harus dikuduskan dengan apa? Misa syukur. Waktu konsekrasi diangkat, darah Yesus tercurah, maka air mengalir ke seluruh rumah kita tuh darahnya. Maka kutuk apapun terangkat oleh misa syukur itu. Amin. Amin. Pemahamannya harus ngerti. Yesus datang memberi kita kemerdekaan. Ya. Mertua saya kan dulu Buddhis. Lin, saya mantu yang tinggal sama dia 19 tahun dan saya rawat dia. Lin, jadi kalau mau mati, lu sembayangin gua ya? Enggak. Loh, ngapain? Itu amanat. Kenapa jadi orang si munafik? Tapi kasih pengertian. Ya dong, manusia itu bisa pikun. Jadi mama kan sembahyangnya, wah gue lihat teliti banget ya. Yang lucunya dia bilang gini, lu beli istri kaya buat terima. Maksudnya mama biar lu kaya diterima. Jadi mesti pergi beli buah itu. Ya ampun mak, kalau terbalik gimana? Jangan. Nah namanya manusia. Bisa lupa gak? Susunannya lu harus pelajarin. Coba bayangin saya bilang enggak mak. Aku bawa mamanya nyanyi-nyanyi mau di gereja. Haleluya, haleluya. Ya dia ikut saya pergi loh. Saya rayu dia, saya bawa dia pergi, saya bawa dia jalan. Kan harus ada pengorbanan. Ngerti dong? Makanya jangan cuma gini, udah mah ikut gua ke gereja, tapi kamu gak mau berkorban, kasih cien. Mama-mama, nenek-nenek kalau lihat cien langsung luluh. Halo, betul tidak? Loh, anakmu kalau kasih kamu duit dulu nggak? Jujur, saya kalau dikasih duit saya ketawa, thank you, ya kan? Iya, bersyukur anak kita mampu, betul tidak? Itu loh cara pikir kita. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dulu dibaptis waktu dia udah sakit. Romo Boni kasih dia nama Ana dan Yoakim. Gitu, coba lihat. Penginjilan saya nyampe kepada mereka. Papa mama saya juga, ya kan? Paulus dan Maria. Kenapa? Karena itu terpilih semua. Sekarang besan saya semuanya ikut Tuhan. Saya datang, pewartaan saya bisa di orang-orang, tapi di dalam rumah saya gimana? Saya datangin, cingke, cem, dia seneng. Ini cemnya ya antara bawel dan gimana saya nggak ngerti, ya kan? Dia bilang lu akrab banget sama orang. Ya itu pertama, orang perlu perhatian, betul ya? Ya kan? Itu loh, ini mau konyan kan?
tradisi lain nggak? Harus celana merah, apa merah? Ayo, semua merah. Rumah kamu cat merah udah kayak kelenteng, halo. Semua baru, ngerti dong? Merah semua, ngapain? Ngerti dong? Kalau punya duit banyak nggak apa-apa, selosin lu beli. Tapi kalau nggak punya duit jangan dipaksain. Banyak tradisi kita bikin nyiksa orang. Saya kasih tahu. Sampai dia utang pinjam karena kenapa? Dia harus melakukan itu. Betul tidak? Kan kalau konyan kita semua mesti makan apa itu? Yang apa itu? Hoi Sam. Hoi Sam henkui lo. Mahal itu. Ya kan? Nggak makan Anda tetap sehat gak? Jadi mesti makan itu. Itu pikiran kita. Aduh, meja kita nggak ada ini ya. Harus beli Hoi Sam, beli apa gitu. Di pasar beli juga. Mendingan duitnya kamu simpan. Makan sederhana, yang penting keluarga kumpul. Amin. Amin. Betul tidak? Gak usah dipaksain loh hari-hari ini. Jadi gak usah jadi orang tua juga gak usah perintah anak. Lu beli kepiting nak, sekilo berapa? Akhirnya semua cucunya anaknya gak berani datang lihat kita, dia kabur. Karena kenapa? Banyak tuntutan. Betul gak? Mami mau makan apa? Anak saya tanya. Sayur keriting. Mami doyan toge ikan asin. Masa sih konyan-konyan makan gitu? Emang kenapa? Emang bisa susah? Saya dibilang begini, Mami jangan makan pare loh, pahit. Itu siapa yang ngajarin? Ngerti dong? Setiap hari saya nyembah Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah. Betul tidak? Masa makan pare ciptaan Tuhan terus kita pahit gitu? Halo, ya kan? Apalagi yang nggak mau dimakan? Apalagi konyan nggak mau makan? Pepaya. Jangan dari pepaya loh, apalagi petai. Tahu nggak kenapa? Petai itu bahasa Hokkiennya cau tahu, bau. Saya makan, hidup saya berkemenangan tetap. Itu cara pikir kita aja terintimidasi, dikuasai. Maka hari ini perintah Tuhan kepada kita, you sudah dimerdekakan. Yang penting adalah hidup rasa syukur. Betul nggak? Angkat tangan kita. Waktu Allah turun tangan, grace-nya lagi turun, you angkat tangan, nyambut dia. Waktu kita angkat ini namanya faith. Maka terjadi apa? Mujizat blessing. Ngerti? Itu aja. Aduh, pare kesukaanku. Anak-anak ikut, ya kan? Kesederhanaan itu penting hari-hari ini. Saya kasih tahu, ke depan kita nggak tahu tuh tanaman gimana. Masih ada pare, ada kamsiati, biar aku. Tuhan Yesus, benar. Tuhan Yesus terima kasih dikasih itu pare. Betul tidak? Betul. Sekarang banjir di mana-mana, tanaman nggak kering. Itu maksudnya. Jadi hari ini ubah cara pandang kita, ya. Jadi ada anak yang hamil, mantu yang hamil, jangan dikasih gunting, kasih apa ya, meletus nih. Ngerti nggak? Lahir duluan saya kasih tahu. Ngerti nggak? Oh di kereta api kan dia harus pasang, takut gini. Doa. Ngerti nggak? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu loh Bunda Maria yang maju, dia punya panci. Woi, halo. Dia panci kita di belakang. Pengawalnya banyak itu ratusan. Betul tidak? Dia nginjek ular. Kita takut apa lagi? Tiap hari doa 9 kali keliling itu rosario, tapi besok takut. Gimana sih? Jadi iman harus bertumbuh ya. 2026 punya terobosan ya. Amin. Cara pandang kita yang gak sehat kita buang. Setuju? Setuju? Dengan rasa syukur. Jangan lagi ada ketakutan. Perkataan kita perkataan iman. Setiap pagi bangun pagi, hidupku diberkati. Ya, pekerjaanku sudah diberkati Tuhan. Dan anak-anak kami dilindungi Tuhan. Perkatakan yang gak ada jadi ada. Yesus menciptakan dunia, dia pakai apa? Apa dia pakai tanah dulu gitu? Enggak, dia cuma bilang jadi darat, jadi bumi, jadi langit, jadi cakrawala. Your word. Sebenarnya menghancurkan benih kita apa? Perkataan kita. Ya. Seringkali kan, wah ini anak ulangannya bodoh banget. Terakhir saya kasih,
Ada cerita bapak-bapak, anaknya udah OMK SMA. Papanya bilang gini, nak, ulangan kamu bagus? Gak bagus, Pak. Ulangannya jelek, gak bisa kayak papa. Udah, gak usah makan, gak usah apa. Lain kali juga gak usah panggil papa. Nilainya jelek, gak bisa kayak papa. 2 minggu kemudian, dia ujian, papanya pulang dari kantor. Dia lihat anaknya lagi. Gimana, nak? Ujiannya? Hancur, bro. Kan gak boleh panggil papa. Hancur, bro. Ngerti dong? Kan dia bilang kemarin, papanya bilang, udah jangan pakai papa. Jadi minggu depan dia bilang, hancur, bro. Papanya bilang, ada aja kamu. Coba lihat. Ini supaya gak tegang. Jadi perkataan kita, saya percaya nilai kamu segini, minggu depan kamu akan naik, tahun depan kamu akan dipromosikan. Itu doa orang tua yang menabur benih. Ngerti gak? Iya dong. Aduh, rambut gua rontok. Akan rontok terus. Ngerti gak? Aduh, rambut gua, bersyukur Tuhan sudah kasih. Ngerti dong? Masih mending ada mahkotanya. Iya. Itu rasa syukur, ubah teman-teman. Jadi jangan lagi perkataan-perkataan manusia yang tidak membangun, tetapi perkataan Tuhan. 2026 menjadi di mana Bunda Hati Kudus ini orang-orang yang punya terobosan lain. Amin. On fire. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati dan terima berkat Allah, terutama Allah yang terus bekerja dalam hidup dan karya kita setiap hari. Tuhan bersamamu, berkat Allah yang Maha Kuasa, cinta kasih Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.